Ya, legenda Manchester United atau MU dan tim nasional Inggris David Beckham pernah memberikan ramalan soal timnas Indonesia. Ramalan itu disampaikan Beckham pada saat berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti kegiatan sosial bersama pemain-pemain muda. Beckham yang menyaksikan pemain-pemain muda bertanding mengeluarkan pendapatnya terkait sepak bola Indonesia. Bagi Beckham, sepak bola Indonesia bukan tempat yang asing karena sempat bermain dalam sebuah laga persahabatan. Pada tahun 2011 silam, suami Victoria Beckham ini pernah datang ke Indonesia bersama timnya LA Galaxy yang bermain di Major League Soccer atau MLS. Ketika itu LA Galaxy dijadwalkan bertanding menghadapi Indonesia Selection yang berisi pemain-pemain muda. Pada laga ini LA Galaxy berhasil mengalahkan Indonesia Selection dengan skor 1-0 lewat gol Robbie Keane di babak pertama. Salah satu momen yang tidak terlupakan pada laga itu adalah ketika Beckham secara mengejutkan menekel Andik Firmansyah dengan keras. Nah, berbekal pengalaman itu, Beckham meyakini bahwa pemain-pemain Indonesia punya potensi untuk bisa berkembang. Indonesia punya para pemain yang bagus. Apabila ditangani dengan baik, maka masa depan sepak bola Indonesia akan cerah, kata Beckham di tahun 2018 silam. Tampaknya apa yang diramalkan oleh Beckham pada 6 tahun yang lalu itu sedikit demi sedikit mulai menjadi kenyataan. Pasalnya, sejak ditangani oleh Shin Tae-yong di akhir 2019, timnas Indonesia mulai mengalami perkembangan. Shin Tae-yong berhasil mengangkat ranking FIFA Timnas Indonesia dari posisi 173 ke urutan 142 per Februari 2024. Ya, pelatih asal Korea Selatan ini juga sukses membuat timnas Indonesia yang tak diperhitungkan lolos ke babak 16 besar pada Piala Asia kemarin. Hasil tersebut menjadikan Shin Tae-yong sebagai pelatih pertama yang membuat skuad Garuda lolos dari babak grup Piala Asia. Meski belum menghadirkan trofi bagi Merah Putih, tapi Shin Tae-yong dinilai berhasil membentuk mentalitas dan fisik pemain yang kuat. Hal ini terlihat pada saat timnas Indonesia bermain di Piala Asia menghadapi tim-tim besar seperti Irak, Jepang, sampai Australia. Walau secara ranking FIFA bak langit dan bumi, Marcelino Ferdinand mampu tampil tanpa takut untuk memberikan perlawanan. Maka dengan demikian, ramalan Beckham soal sepak bola Indonesia akan maju di tangan yang tepat terbukti benar sudah. Shin Tae-yong sejauh ini menjadi orang yang tepat untuk menangani timnas Indonesia. Dan kita beralih ke informasi yang lainnya. Ya, baru-baru ini pengamat sepak bola di Indonesia Justin Laksana atau yang akrab disapa dengan Coach Justin memberikan nasihat bijak kepada pelatih timnas Shin Tae-yong. Nasihat dari Coach Justin terlontar setelah 3 pelatih Liga 1 yaitu Thomas Doll dari Persija, Peter Huistra dari Borneo FC dan Risto Vidakovic dari PSS Sleman tidak akan melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Situasi ini membuat polemik pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23 menjadi bermasalah. Padahal Shin Tae-yong berharap bisa memainkan permainan terbaik untuk timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23. Oleh sebab itulah Coach Justin memberikan solusi yang bisa diambil oleh pelatih timnas U23 asal Korea Selatan tersebut. Justin meminta kepada Shin Tae-yong agar menjalin silaturahmi ala budaya Asia Timur dengan barisan pelatih di BRI Liga 1. Shin Tae-yong dianjurkan menemui dan berjabat tangan secara langsung dengan para pelatih seperti Thomas Doll, Risto Vidakovic, dan Peter Huistra yang merasa berat untuk melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Kita ini kan di Asia, Shin Tae-yong ini kan orang Asia. Karakter Asia ini kan masih melekat dalam arti silaturahmi, sopan santun, dan lain-lain. Nah, ini salah satu kritikan terhadap Shin Tae-yong bahwa dia terlalu mengeksklusifkan diri. Dia seharusnya bukan untuk mengajari para pelatih, enggak mungkin itu terjadi. Tapi untuk lebih komunikasi, silaturahmi itu bisa difasilitasi oleh PSSI, kata Coach Justin. Coach Justin pun berharap Shin Tae-yong dan para pelatih Liga 1 untuk saling mengenal agar lebih adem sehingga tidak ada polemik. Saling kenal lah agar lebih enak, pungkasnya. Ya memang segera informasi, Piala Asia U23 memang tidak masuk dalam kalender FIFA. Maka dari itu tidak ada kewajiban tim untuk melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Ya, Irak izin ke FC Utrecht untuk dapatkan Zidane Iqbal. Apakah Ivar Jenner bisa membela timnas U23 Indonesia? Nah, timnas U23 Irak mengusahakan Zidane Iqbal untuk memperkuat tim di Piala Asia U23 2024 Qatar. Pelatih timnas U23 Irak Radi Senaishil memanggil sejumlah pemain profesional di Eropa, termasuk Zidane Iqbal dari FC Utrecht dan Ali Al-Hamadi dari Ipswich Town.
Ya, staf pelatihan tim Olimpiade Irak secara resmi sudah mengeluarkan daftar pendahuluan untuk Piala Asia di Qatar yang mencakup sekelompok pemain lokal dan ya termasuk pemain timnas senior seperti Zidane Iqbal, Yosef Amin, Ali Al-Hamadi, dan Montader Majid. Asosiasi Sepak Bola Irak mengirimkan undangan langsung ke klub-klub pemain profesional ya, yang semuanya kami harap akan bergabung dengan tim Olimpiade di camp internal di Basra pada Maret mendatang. Terutama karena camp tersebut diadakan selama jeda internasional ya, dan dengan demikian Liga Sepak Bola seluruh dunia itu akan berhenti. Camp tidak akan mengganggu persiapan tim Irak senior untuk kualifikasi Piala Dunia, kata Direktur Pelaksana Tim Olimpiade Jabar Hashim. Akan tetapi untuk pemain yang akan bergabung ke tim Olimpiade atau Timnas U23 masih belum bisa dikonfirmasi. Kami juga masih menunggu tanggapan dari klub-klub para pemain mengenai diturunkannya mereka ke Olimpiade karena kami belum menerima tanggapan dari klub-klub tersebut sehingga memang para pemain yang bergabung ke Olimpiade tersebut belum dapat dikonfirmasi sampai sekarang, ujarnya. Piala Asia U23 2024 adalah kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024. Ajang itu sendiri akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Pada masa itu tidak bertepatan dengan kalender FIFA sehingga pihak klub tidak wajib melepas para pemainnya. Irak di Piala Asia U23 2024 tergabung dalam grup C bersama Arab Saudi, Thailand, dan Tajikistan. Zidane Iqbal merupakan pemain FC Utrecht yang berlaga di Eredivisie dan ia pun sejauh ini mendapatkan menit bermainnya. Ya, pemain 20 tahun itu sudah mencatatkan 7 laga dengan 153 menit bermain di Liga 1. Sementara itu, apakah pemain timnas Indonesia Ivar Jenner akan dilepas tim U21 FC Utrecht ke timnas U23 Indonesia? Ivar Jenner cukup mendapatkan menit bermain di tim U21 FC Utrecht di kasta kedua. Pemain 20 tahun ini mencatatkan 7 laga dengan 579 menit bermainnya. Ivar Jenner sempat masuk ke tim senior yang berlaga di Eredivisie, akan tetapi ia hanya berada di bangku cadangan dan belum mendapatkan menit bermain. Nah, sebelumnya beberapa waktu yang lalu, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji sudah menyampaikan bahwa ada negosiasi untuk pemain timnas U23 Indonesia yang bermain di luar negeri. Tetapi yang menjadikan pembicaraan intens itu kan teman-teman yang main di luar negeri ya. Kami menginginkan pemain dari klub luar itu secara keseluruhan yang memang masuk dalam skuad U23 bisa ikut bergabung. Dan secara otomatis akan ada negosiasi karena klubnya ada di sini, kata Sumarji. Ya, kita tunggu saja rilis resmi terkait pemain luar negeri yang bisa membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 atau tidak.